Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Kakak Habel dan Kakak Linda yang berbahagia, Shalom. Shalom. Tema yang saya ambil untuk kita renungkan bersama-sama, ikatlah pernikahan kakak berdua dengan kasih Kristus. Ikatlah pernikahan kakak berdua dengan kasih Kristus. Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, ada satu cerita mengenai sepasang suami istri yang ingin menguji pasangannya. Si istri mengatakan kepada suami, tulislah di kertas ini 7 kekurangan yang aku miliki, yang tidak kamu sukai. Demikian sebaliknya, sang suami memberi kertas kepada istri untuk menuliskan 7 kekurangan dari sang suami. Lalu ketika suami pergi bekerja, si istri ini mulai menulis kekurangan-kekurangan yang tidak dia sukai dari suaminya. Sedangkan di tempat kerja, sang suami sementara merangkai 7 tangkai bunga dengan tulisan dalam kertas tersebut. Dia menulis begini, istriku, aku mengasihimu apapun kekuranganmu, dan aku menerima engkau apa adanya. Kemudian bunga tersebut dikirim kepada istrinya di rumah. Saat sang istri menerima kiriman tersebut, ia menyesal dan ia menunggu suaminya pulang untuk meminta maaf dan berterima kasih atas cinta yang begitu besar yang diberikan kepada sang suami. Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, saat ini yang sudah menikah, apakah ada kok yang mulai ragu dengan pasangannya, yang mulai berpikir untuk cari pasangan yang baru? Tidak ada. Saya berharap masih tetap saling mengasihi, saling mencintai seperti awal menikah atau mengucapkan janji setia. Atau jangan sampai kakak berdua yang mulai ragu. Tidak semoga tidak. Tetapi tetaplah saling setia seperti waktu kakak berdua menjalin hubungan pacaran. Walaupun ke depannya ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan rumah tangga kakak berdua, tetapi hiduplah saling setia satu sama lain. Dan ikatlah pernikahan kakak berdua dengan kasih. Kasih yang dimaksud tentunya kasih yang berteladan pada kasih Kristus. Kasih Kristus mengasihi kita apa adanya. Dia tidak memandang betapa berdosanya kita. Ia tetap mengasihi kita tanpa memandang dari suku mana, dari ras mana, atau jabatannya apa. Tetapi dia mengasihi kita semua sama, tidak ada bedanya. Kasih Kristus memberi keselamatan tanpa ada syarat yang harus kita beri. Kasih Kristus juga tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, esok, bahkan selamanya. Bahkan kasih Kristus kepada manusia semakin hari semakin bertambah. Walaupun kita sering kali menyakiti dan mendukakan hatinya. Untuk itu setidaknya ada 3 hal penting yang akan kita pelajari bersama tentang bagaimana sepasang suami istri mampu untuk setia mengikat hubungan dengan kasih seperti yang telah diteladankan oleh Kristus. Yang pertama, saling mengasihi apa adanya.
saling mengasihi apa adanya. Mengasihi apa adanya ialah mengasihi terlebih dalam segala kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita. Bukan mengasihi karena ada apanya. Jika semasa pacaran kakak berdua sudah mencintai dan mengasihi, namun mungkin belum terlalu menemui kekurangan pasangan masing-masing, maka saat menikah nanti akan ketemu banyak kekurangan. Betul ke Bapak saksi? Betul sekali. Masih pacaran, kalau kakak Linda buat sayur asin juga pasti kakak Habel bilang enak. Tapi kalau saat menikah buat sayur asin pasti kakak Habel mulai marah-marah. Dan masih banyak hal lainnya. Semakin dalam menjalin rumah tangga, semakin menemukan kekurangan pasangan, maka disitulah kasih akan semakin bertumbuh. Tetapi tidak sedikit rumah tangga Kristen saat ini banyak yang kandas karena tidak mampu saling menerima ketika menemukan kekurangan yang ada pada pasangannya. Ada yang memberi nasihat seperti ini, jika engkau mundur pada saat menemukan kekurangan pasanganmu, maka percayalah, sampai ke ujung dunia manapun engkau mencari pasangan, engkau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dalam memiliki pasangan hidup. Sebab semua orang punya kekurangan. Tidak ada satupun laki-laki atau tidak ada satupun perempuan di dunia ini yang tidak punya kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, tugas kakak berdua ialah saling mengasihi satu sama lain, apapun kekurangannya. Dan isilah setiap kekurangan itu dengan kelebihan yang kakak berdua punya. Misalnya, kalau satu tukang marah-marah, maka yang satu harus jadi pereda, bukan yang satu tambah meledak. Yang satu sering bangun terlambat, maka yang satu harus bangun pagi supaya kasih bangun yang satu, dan sebagainya. Juga mintalah pada Tuhan agar kakak berdua dimampukan untuk saling menerima, dan minta pada Tuhan juga untuk membantu kakak berdua mengubah kekurangan itu menjadi kesempatan saling melengkapi dalam rumah tangga kakak berdua. Bapak Mas, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kemudian yang kedua, mengasihi untuk memberi, bukan untuk menerima. Mengasihi untuk memberi, bukan untuk menerima. Dalam kehidupan berumah tangga, hendaknya impian utamanya bukanlah agar menerima kebahagiaan, melainkan agar memberikan kebahagiaan kepada dia yang dikasihi. Bukan pula agar menerima kasih sayang atau agar menerima perhatian, melainkan agar dapat menyayangi, agar dapat memberi perhatian kepada dia yang menjadi pasangan. Demikian pun hendaknya lebih dahulu mempercayai, lebih dahulu melayani, daripada harus menunggu pasangan kita yang lebih dahulu melakukannya. Kadang bapak-bapak dia berpikir bahwa dia kepala keluarga, jadi mama harus layani. Pulang dari kantor atau pulang dari tempat kerja, nanti kadang juga nanti dia duduk, mama yang harus buka dia sepatu, mama yang harus sendok makan kasih dia, terus dia makan dan lain sebagainya. Kalau mau untuk dilayani, maka lebihlah dahulu melayani. Intinya dalam berumah tangga
haruslah selalu belajar lebih dahulu memberi yang terbaik daripada menunggu untuk menerima. Kalau impian kakak berdua seperti ini, maka otomatis kakak berdua akan sama-sama memperoleh kebahagiaan. Jika kakak Habel ingin membahagiakan kakak Linda, dan jika kakak Linda ingin membahagiakan kakak Habel, maka keinginan itu bertemu dan terwujud. Kakak berdua akan menikmati kebahagiaan. Sebab secara otomatis kasih yang kita miliki akan selalu berusaha melakukan segala hal untuk menyenangkan orang yang kita kasihi. Di luar sana, saat ini banyak rumah tangga Kristen yang gagal karena semakin hari semakin lama bersama suami maupun istri sudah berubah kemauannya. Maunya hanya dia yang dibahagiakan, maunya hanya dia yang diutamakan, maunya hanya dia yang disayangi, maunya hanya dia yang diperhatikan, tanpa ada usaha untuk selalu lebih dahulu melakukannya bagi istri ataupun bagi suami. Tetapi ini di luar sana, tidak terjadi di Oelamasi atau di desa mata air. Akibatnya yang ada hanya tuntutan demi tuntutan, dan muncullah ketidakpuasan yang berujung pada konflik yang menjadi konsumsi setiap hari dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, kepada kakak berdua yang berbahagia saat ini dan juga kita semua yang hadir, firman Tuhan ingatkan kita bahwa milikilah kasih yang selalu berkeinginan untuk memberi. Seperti Kristus yang senantiasa memberi kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan ia memberi dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Maka sebagai umat yang beriman, kita juga senantiasa harus saling memberi. Kemudian yang ketiga, mengasihi dengan kasih yang bertumbuh. Menjadi pasangan keluarga Kristen haruslah memiliki kasih yang dari hari ke hari makin bertumbuh. Walaupun tubuh dan kekuatan fisik makin hari makin berkurang, walaupun suatu saat nanti kakak Linda muka akan keriput, rambut mulai memutih, tetapi kasih dari kakak Habel jangan berkurang. Ataupun sebaliknya, kasih dari kakak Linda kepada kakak Habel jangan berkurang. Namun kasih itu semakin hari semakin bertambah dan bertambah. Sebab ada saja keluarga Kristen saat ini yang kasihnya bukan hanya tidak bertahan seperti kasih yang semula saat menjalin kehidupan rumah tangga, tetapi malah berkurang, bahkan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Seharusnya kasih yang kita miliki sebagai suami dan istri lebih besar dan semakin bertambah daripada kasih sewaktu baru berkenalan atau berpacaran. Jadi untuk kakak berdua, jalani kehidupan rumah tangga kakak berdua dengan ikatlah seerat-eratnya ikatan kalian dengan kasih, yaitu kasih yang berdasar pada kasih Tuhan. Sebab kasih Tuhan bukan hanya menyatukan, melainkan menyempurnakan. Dan saya percaya jika dalam ikatan suami istri telah diikat erat oleh kasih Tuhan, maka dengan demikian kasih tersebut akan berdampak baik dalam kehidupan rumah tangga kakak berdua, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kakak berdua. Kakak berdua haruslah belajar dari Bapa dan Mama Ale
Bapak dan Mama Veo, Bapak dan Mama Saksi, dan semua orang tua yang telah menikah dan masih bertahan sampai saat ini, yang masih hidup saling mengasihi satu sama lain. Sebab mereka membangun kehidupan rumah tangga mereka dengan berdasarkan kasih Tuhan yang mempersatukan dan menyempurnakan. Memang dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan selalu mulus seperti yang kakak berdua harapkan, tetapi jadikan setiap tantangan dan masalah yang ada dalam rumah tangga kakak berdua sebagai batu loncatan untuk semakin mempererat hubungan rumah tangga kakak berdua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.